Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Fitri. Di video kali ini saya akan membahas tentang benda di sekitarku. Tema 3 kelas 3. Yang pertama subtema 1 tentang aneka benda di sekitarku. Yang kedua subtema 2 wujud benda. Subtema 3 perubahan wujud benda. Subtema 4 keajaiban perubahan wujud benda. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, subtema 1. Nah, pertama kita akan membahas dan membedakan macam-macam jenis benda, yaitu ada benda hidup. Benda hidup yaitu benda yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya bisa bernapas, bisa makan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu benda mati, yaitu benda yang tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri benda yang pertama yaitu memiliki massa atau dapat ditimbang dan menempati ruang. Contohnya botol minum, payung, TV, balon, dan masih banyak lagi. Adapun pengelompokan sifat fisik benda yaitu ada 5. Yang pertama dari warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan ukuran. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama sifat fisik berupa ukuran. Nah, pastinya sebuah benda memiliki ukuran yang pendek, ukuran panjang seperti meja, ukuran yang besar, adapun ukuran yang kecil. Nah, berikut adalah sifat fisik ukuran. Kemudian sifat benda berdasarkan bentuknya, yaitu ada benda yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk segitiga, kotak, bahkan persegi panjang. Kemudian sifat fisik benda berdasarkan warnanya. Ada benda yang berwarna biru, merah, kuning, hijau, dan masih banyak lagi warna-warna benda lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada subtema kedua yaitu tentang wujud benda ya. Wujud benda ada 3, yaitu ada benda padat, contohnya wujud benda yang pertama yaitu benda padat, contohnya buku, kursi, meja, dan lain-lain. Yang kedua yaitu benda cair, contohnya seperti air, minyak, kecap, dan lain-lain. Yang ketiga benda gas, contohnya ban, galon, gas, dan lain-lain. Nah, adapun sifat dari benda padat. Nah, yang pertama bentuknya tetap atau bentuk tidak berubah meskipun berpindah tempat. Yang kedua dapat digenggam seperti spidol, pulpen, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga volume tetap atau ukuran benda tidak berubah meskipun dipindah-pindah. Kemudian sifat benda cair. Selanjutnya yaitu sifat benda cair. Bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua tidak dapat digenggam. Yang ketiga volumenya tetap. Yang keempat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Yang kelima dapat meresap melalui celah-celah kecil. Sifat benda cair. Kok benda cair lagi sih? Selanjutnya sifat benda gas. Yang pertama bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya, tidak dapat digenggam, volumenya berubah-ubah. Nah, contohnya seperti balon udara atau gas yang ada di dalamnya. Masuk ke subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Nah, yang pertama mencair. Mencair adalah perubahan wujud
benda padat menjadi benda cair. Contohnya, ketika kamu diamkan es batu di ruangan terbuka, lama-kelamaan es batu tersebut akan berubah menjadi cair. Kemudian membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contohnya adalah ketika kamu memasukkan air ke dalam kulkas. Lama-kelamaan air tersebut akan membeku menjadi es batu. Kemudian mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contohnya adalah ketika kamu letakkan beberapa es batu di gelas, lama-kelamaan di luar permukaan gelas akan ada butiran air. Air yang menguap di sekitar gelas berwujud gas akan menempel menjadi titik-titik air. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contohnya ketika kamu memanaskan air di dalam panci, lama-kelamaan air itu akan habis. Air akan habis dan berubah menjadi gas. Menyublim adalah perubahan wujud benda menjadi benda gas. Contohnya, ketika kamu meletakkan kapur barus dalam lemari, lama-kelamaan kapur barus akan habis. Selanjutnya masuk pada subtema keempat tentang keajaiban perubahan wujud di sekitar kita. Nah, perubahan wujud benda bisa terjadi pada pembuatan garam. Garam dihasilkan dari air laut yang dijemur di pinggir pantai di dalam petak-petak tambak. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Contoh perubahan wujud benda lainnya yaitu seperti menjemur pakaian. Nah, prosesnya sama dengan pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi, akibatnya suhu bumi semakin panas. Kemudian tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Oke, mungkin seperti itu saja. Baik, mungkin sampai di sini saja video pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat membantu kalian untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Jangan lupa untuk kalian share video ini dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.